Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini di kelas Makhorijul dan Sifatul Huruf yang akan dijelaskan nanti oleh Uni Silvi. Semoga Allah senantiasa meridhai kegiatan-kegiatan kita termasuk kegiatan kita pada siang hari ini. Salawat serta salam juga marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Semoga kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil qiyamah. Baik, sebelum memulai kelas kita pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk selanjutnya mari kita mendengarkan bersama pembacaan materi yang akan dibawakan oleh Uni Silvi. Uni Silvi kemana? Sebentar kayaknya ya. Sebentar ya, sebentar. Saya pause. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang membahas mengenai makhorijul dan sifat-sifat huruf. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita insya Allah akan pelajari hari ini itu akan memberikan kita semakin merasa dekat kepada Allah karena ingin memperbaiki bacaan-bacaan kita, dan mudah-mudahan Allah ridho pada kita karena ini memang sudah waktunya di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin sedang beristirahat tetapi kita memaksakan diri untuk belajar. Itu Masya Allah, mudah-mudahan itu menjadikan sebuah amalan yang berpahala besar buat kita. Baik, kita akan masuk ke mempelajari huruf-huruf yang keluar. Ini adalah huruf jim, shin, dan ya, di mana ketiga-tiganya memiliki makhrajul huruf yang sama, ya, keluarnya dari lidah. Dan kita sudah mempelajari sebelumnya adalah yang keluar dari tenggorokan, ada 6, dari paling bawah itu adalah huruf hamzah dan ha, huruf yang di tengah adalah huruf ain dan ha, dan huruf yang di paling atas kalau dari tenggorokan itu adalah huruf kha dan ghain. Dan kemudian kemarin kita sudah belajar huruf yang keluar dari pangkal lidah, yaitu huruf qaf dan kaf, walaupun berbeda tipis ya, sama-sama pangkal lidah tapi beda tipis. Nah sekarang ketiga huruf ini memiliki makhrijul yang sama, yaitu pada tengah lidah. Jadi kalau dilihat ketiga-tiga ini hurufnya disebut sebagai huruf syajariyah, di mana tengahnya lidah kita, tengah lidah ya, itu bertemu dengan langit-langit yang tepat di atasnya. Kalimat bertemu ini harus diperhatikan bahwa bisa jadi dia bukan bertemu dengan menyentuh, tetapi mendekat, gitu ya. Kita lihat dulu huruf jim. Kalau kita ingin mengetahui makhrajul hurufnya udah benar apa belum, maka kita sukunkan. Pakai sambung dengan huruf hamzah fathah, lalu huruf jimnya kita sukunkan. Ya, nggak usah pakai kol-kolahnya dulu. Nah, itu sudah rasakan. Apakah tengah lidah kita sudah kena ke langit-langit? Tengah lidah atau ujung lidah? Karena banyak sekali kalau kita orang Indonesia secara umum memakai ujung lidah. Ya, jadi hati-hati, ini bukan tengah lidah, bukan ujung lidah, tapi tengah lidah. Ingat ya, jadi huruf jim itu tengah lidah. Aj, ad. Jadi harus terasa itu tengah lidah yang menghantam ke langit-langit, menghantam ya kalimatnya. Oke, bertemu. Nah, ini benar-benar bertemu. Jadi permukaan tengah lidah bertemu dengan permukaan langit-langit. Lalu itu yang pertama jim, yang kedua adalah huruf shin. Huruf shin, kalau kita sukunkan itu ash.
Jadi posisinya dia tidak ketemu, jadi nggak sama sekali menyentuh, tetapi mendekat. Di mana di sini karena tengah lidahnya tuh naik, mendekati langit-langit, sehingga pas kita membaca ash, ini ada aliran angin yang menyebar ke seluruh area mulut. Ya, jadi kalau kita letakkan tangan ke depan mulut, maka angin akan keluar dari seluruh bagian mulut. Ash, kiri kanan semua ada tuh anginnya. Ya, ash bukan as, ash, ya. Dan terakhir adalah huruf iya. Iya itu juga sama mendekat, tetapi nggak pakai udara. Oke, supaya bisa membedakannya kita lihat dari sifat hurufnya. Pertama huruf jim. Huruf jim itu kalau kita lihat dari udaranya tidak boleh keluar udara ya. Dia disebut sebagai jahar. Jadi lihat nih, kalau dia disukunkan dia bunyinya nggak pakai udara. Aj, aj, bukan aj. Nah kalau ada bunyi huruf C, ya bahasa Indonesia ada huruf C-nya. Huruf C itu keluar udara. Jadi nggak boleh ada bunyi huruf C, C, C. Itu nggak boleh. Kenapa tadi? Karena huruf jim wajib dia tidak boleh terhembus udara. Ini jim. Ya. Huruf shin dengan iya, ini pembedanya adalah huruf shin itu dia keluar udara. Nah, kalau ketahan udaranya itu adalah huruf iya. Jadi kalau cara bacanya tadi makrotnya hampir mirip ya. Mirip. Tapi kalau shin ini memang dia agak lebih ke depan ya. Kalau iya lebih di tengah-tengah persis, jadi ada sedikit kena ke area langit-langit yang ada dagingnya sedikit gitu ya. Kalau shin ini benar-benar ke depan. Nah, cuman kalau shin itu keluar udara, ash. Kalau ya enggak, ai, ya, tidak boleh keluar udara. Kemudian kita lihat lagi, bagaimana dengan mengalirnya suara. Kalau jim, ini dinyatakan sebagai syiddah. Syiddah itu berarti dia tegas. Ya, tegasnya dalam hal mengikuti makrotnya. Ketika tanda-tandanya ketika dia ditasydidkan maka dia berhenti dengan tegas. Jadi kalau yang disebut sama syiddah itu dia berhenti suaranya dengan tegas. Contoh, aja. Nah, berhenti tuh. Aja. Nggak mungkin kan ada suara yang bisa mengalir di tengah-tengahnya. Nggak mungkin apa? Aja. Karena nggak mungkin. Gitu ya. Berbeda kalau misalnya huruf Z. Contoh ya, Z itu zai. Azza. Kan bisa ada suaranya. Nah, kalau huruf jim nggak mungkin. Jadi, dan dia harus tegas. Syiddah. Ya. Nah, huruf shin dan huruf iya, rohwah. Rohwah itu aliran suaranya tuh bisa mengalir terus karena dia tidak akan bergantung. Jadi setelah kena ke makrotnya, dia lepas. Sehingga dia mengalir suaranya. Maka dia dibaca bisa ngalir terus nih kalau tasydid ya. Asya. Nah, ini bunyi aliran suara dikeraskan dengan hamesnya. Ya, dengan udaranya. Asya. Jadi kalau tasydid nggak boleh berhenti justru. Jadi nggak boleh gini, misalkan minasyaiton gitu ya, yang kita sering dengar. Maka kita baca nggak boleh begini. Yang ini yang nggak boleh. Minasyaiton, aduh kebiasaan yang benernya. Minasyaiton terputus di tengah. Itu nggak boleh. Harus sambung terus. Minasyaiton kayak gitu. Contoh sekarang huruf ya. Ya juga sama. Jadi kalau tasydid harus jalan terus suaranya. Contohnya yang paling sering mungkin nih, ya ayyuha. Maka ya ayyuha, ayyuha harus ngalir terus. Ayyu ya. Jadi tidak boleh kita membaca ya itu diputus ya, diputus suaranya. Ayyuha. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi memang secara aliran suara dia pasti mengalir terus. Inilah rafa. Kalau kita lihat ini semuanya ketiga huruf jim shin ya. Pangkal lidahnya turun ya. Kalau istifal itu berarti pangkal lidahnya turun. Kita lihat gambarnya. Lihat bagian belakang.
Ini semua di area bawah. Yang di bagian belakangnya ya. Itu semua di area bawah. Jadi itu artinya nggak ada yang tebal. Tidak ada yang tebal. Qadarullah, kalau kita suka bermasalah dengan huruf shin nih. Huruf shin. Kenapa? Karena mau ketemu dengan shin ini agak susah. Kadang-kadang sha gitu ya. Mereka naikin ini. Naikin tengah pangkal lidahnya. Sehingga dibaca sha. Sha. Nggak boleh gitu ya. Jadi dia malah tipis. Sha. Sha. Gitu ya. Tidak boleh dinaikkan pangkal lidahnya. Oke, kita lihat lagi. Apalagi sih sifatnya? Oke, dari bagian eh, lekatnya lidah dengan langit-langit. Walaupun mereka mendekat ke langit-langit, walaupun ya, tetapi karena pangkal lidahnya turun, dipaksa turun ya, maka dia masih ada istilahnya itu dia posisi di antara tengah lidah dengan pangkal lidah itu dia terbuka. Jadi dia membuka sebenarnya kalimatnya. Dia apa? Tidak seperti huruf yang memang jadi gini, kalau yang disebut infitah itu jadi antara pangkal lidah sama tengah lidah ini dia terlihat ada rongganya. Walaupun dia tengah lidahnya sendiri posisinya nempel ya, gitu ya. Seperti jim ini kan nempel tengah lidahnya. Nah, kita bisa lihat di belakangnya dia masih ada rongganya. Jadi ada pembukanya. Itu yang disebut sebagai infitah. Gitu ya. Nah, jadi terbuka, terus kemudian diucapkan dengan cara pengucapannya ini disebut seluruhnya sulit karena bukan huruf yang keluar dari bagian bibir ataupun ujung lidah, ya ini sulit. Bayangin, ingat-ingat ini orang Arab aja bilang susah, apalagi kita. Jadi jangan menyepelekan, ya. Dan ada sifat tambahan. Kalau huruf jim punya qalqalah. Nah, qalqalah ini adalah bunyi yang terpantul pada makrotnya. Ingat, qalqalah itu bunyinya mengikuti makrotnya, ya. Jadi dan harus sesuai sifat-sifatnya. Sehingga ketika qalqalah memang huruf jim itu jahar, maka dia harus jahar. Ya, ini yang harus diingat. Jadi aj dan seluruh huruf jim sukun wajib dibaca dengan qalqalah, ya, kecuali dia tasdid. Nah, itu baru nggak ada. Ini kita bilangnya sukun. Ya, kalau sukun mau di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat wajib dibaca dengan qalqalah. Huruf shin punya sifat tafasyi. Tafasyi tadi itu yang menyebar suaranya. Ya, kadang-kadang kita shinnya mungkin kurang pas gitu. Karena memang bahasa Indonesia kita huruf shin ini nggak ada ya. Walaupun ada huruf sy. Misalkan di kata syukur. Tapi kita baca kata syukur itu kita baca dengan syukur. Ya kan? Kita nggak bilang dengan syukur. Nggak ada tuh. Nah, nama anak sendiri kan pakai sy ya. Tapi kan bacanya juga Uni Silvi, bukan Uni Silvi kan nggak begitu ya bahasa Indonesia. Terus apa lagi huruf shin? Oh, membaca syahadat itu orang biasanya benar. Kenapa? Karena datang dari bahasa Arab. Ya, kayaknya yang syahadat aja deh yang dibaca benar. Apalagi ya? Coba ada yang ingat-ingat nggak huruf SY yang lain? Karena SY ini memang hanya muncul dari bahasa Arab. Ya, lainnya nggak ada. Nah, jadi harus ingat bahwa karena huruf SY ini bukan asli bahasa Indonesia, maka huruf shin itu bukan asli bahasa Indonesia, kita harus sangat hati-hati berkaitan dengan sifat tafasyi ini. Ya, kalau huruf iya tidak ada. Tetapi harus diingat bahwa huruf iya ini nanti kalau sedang tasdid harus lebih dikuatkan suaranya, ya supaya benar-benar terdengar bahwa dia ditasdidkan. Ya, jadi kita kasih sedikit penekanan atau ada yang menyebutkannya sebagai naber. Oke. Mudah-mudahan dari sini saja sudah cukup jelas ya. Oke, kita bahas sekarang berkaitan dengan hukum tajwidnya. Tajwid. Pertama adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf jim dulu. Ini adalah ikhfa. Ikhfa itu apa artinya? Disamarkan. Ya. Ikhfa itu berarti huruf nunnya kita baca samar. Dan jangan lupa setiap ikhfa pasti diberikan gunnah. Ya, kalau ketemu dengan jim. Di sini ada nun sukun ketemu dengan jim. Min ketemu jannat. Ingat, jadi pas baca minnya, kalau min itu kan kita ujung lidah kita kena ke langit-langit. Coba rasakan deh, min. Nah, ujung lidah kita kena ke langit-langit di atasnya.
Tetapi khusus di sini maka membacanya minnya bukan ujung lidah kena langit-langit, tetapi begini baca nunnya. Lihat gambar di jim. Maka sekarang pas baca minnya, jangan ujung lidah lagi yang kena langit-langit, tetapi tengah lidah yang kena langit-langit. Ya, usahakan begitu. Jadi baca minnya dengan posisi jim. Maka dia berubah maka dia akan dan diberikan guna ya, maka menjadi samar. Maka bacanya min jannah Ninja. ninja. Ya, jadi bukan ujung lidah yang kena ke langit-langit, tapi pakai tengah lidah. Ini perlu latihan karena mengubah makhraj huruf. Ya, contoh yang lain di sini ada nun ketemu jim lagi ya. Wal injil, gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul. Ini ketika baca nun sukun ketemu dengan jim pada ikhfa ya, berarti baca nun sukun atau tanwinnya kita baca dengan posisi makhrijul huruf jim. Gitu ya. Jadi kalau seperti ada bunyi N iya, tapi bukan N yang sempurna. Karena apa? Karena dia tengah lidah yang kena ke langit-langit. Oke. Begitu pula ketemu dengan shin. Tapi ingat, kalau ketemu shin tadi gimana? Kita lihat dulu ya. Ketemu shin, ujung lidahnya, lihat. Ujung lidahnya, sebentar ya, afwan. Oke. Untuk yang ketemu shin, ya, kan ingat kembali bahwa nun itu bunyinya adalah ujung lidah kena ke langit-langit. Sementara shin tidak ada yang kena tuh ke langit-langit, diperhatikan. Malah tengah lidah mendekat ke langit-langit. Maka perhatikan bahwa kita pas baca nun sukun ketemu shin atau tanwin ketemu shin, posisi lidahnya itu nggak boleh ada yang kena ke langit-langit. Dengan posisi tengah lidah sudah mendekat ke langit-langit, gitu ya. Jadi benar-benar pakai makhraj huruf shin. Dengan kalau mau ditaktikkan gitu ya, misalkan ini ada min ketemu syai'in dulu ya, maka latihan lidahnya itu adalah seperti mish, langsung ke shinnya ditasdidkan. Ini latihannya. Tapi ingat yang keluarnya bunyi nun. Jadi kalau latihannya kayak misha, apa? Lidahnya. Maka ini dibacanya begini. Misyai ghafurun syakur. Ya, jadi lidahnya nggak kena ke langit-langit, pakailah makhraj huruf shin. Ya. Dan ini memang kita semua perlu latihan yang banyak untuk ikhfa. Oke, kemudian lanjut kita kalau nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ya. Ya. Maka ini idgham. Idgham itu apa? Melebur. Jadi nunnya melebur jadi huruf yang di depannya. Apa ini? Huruf ya. Bigunnah, dengan ada gunnah. Ya. Maka yang awalnya bunyinya adalah nun, dia berubah langsung kepada huruf ya. Ini kalau di Al-Quran Utsmani Madinah ya, beda dengan Al-Quran Indonesia, di atas ya-nya nggak ada tasdidnya. Harus berhati-hati ya, jadi kalau yang pakai Al-Quran Utsmani Madinah, ini salah satu tanda bahwa idghamnya itu tidak, apa namanya, kurang lah. Ya. Jadi harus berhati-hati sedikit, harus diingat kalau ketemu ya, itu tidak ada tanda tasdidnya, berbeda sama Al-Quran Indonesia. Tetapi ini juga idgham, maka ini langsung bunyinya nunnya berubah jadi ya dengan dengung. Dengan dengung ini bukan dengan dengung, dengan gunnah. Arti gunnah itu bukan cuma nahan 3 harokat, tetapi masukkan lewat hidung. Ya, jadi bukan gini nih. Ini contoh in ketemu yakunu. Aduh, bismillah ya. Ini anak agak pilek lagi. Oke. Masukkan lewat hidung. Anak coba masukkan lewat hidung. Ini bacanya begini. Iyakunu. Iyakunu. Sekarang anak baca dengan tanpa gunnah. Walaupun tetap ditahan. Iyakunu. Ya. Jadi yang satu yang nggak pakai gunnah kayak gini. Iya. Yang pakai gunnah. Iya. Ya, jadi hati-hati ya. Masukkan lewat hidung ya. Ini afwan anak nggak sempurna karena memang hidungnya mampet sebelah. Ya, jadi mohon maaf kalau nggak anak batuk nih pasti langsung afwan banget.
Oke, satu lagi. Khairon ketemu ya roh. Sama, masukkan lewat hidung. Khairon ya roh. Ya, jadi ada tambahan gunnah. Kalau belum bisa gimana? Enggak apa-apa. Yang penting tahan dulu 3 harokat. Jadi kalau yang pertama ketemu yang seperti ini, pertama idghamkan dulu. Berarti nggak boleh khairon ya roh. Tapi langsung khairoy ya roh. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua nanti tahan belajarnya. Tahan menjadi 3 harokat. Jadi khairoy ya roh. Kamu Nah, makan yang lagi. ketiga, langkah ketiga untuk belajar idghamnya ya adalah coba masukkan lewat hidung. Khairoy ya roh. Nah, ini ciri-cirinya kalau sudah masuk hidung adalah kalau kita tutup hidungnya pas baca dengungnya, itu bacaan kita jadi bisa sendek-sendek gitu ya, bisa tertahan-tahan. Karena dia masuk lewat hidung suaranya gitu. Jadi kalau kita tutup hidung ya otomatis suara itu nggak mengalir gitu ya. Ya kayak baca inna, coba deh. Kalau baca inna pasti kalau ditutup hidungnya berhenti suaranya. Gitu. Oke. Pas banget nih huruf ya. Oke, kita lanjut. Sekarang huruf mim. Mim sukun. Kalau ketemu huruf jim, shin, dan ya, maka baca mimnya itu tetap jelas atau idhar. Hukumnya idhar syafawi namanya. Ya, tidak boleh baca mim sukunnya dibaca dengan ditahan, ditambahkan gunnah. Contoh, ketemu jim dulu mana? Nah, contohnya kharajatum jihada. Nggak boleh kharajatum jihada. Ini kebiasaan ya. Kita sering banget tuh pokoknya kalau ketemu mim sukun udah berhenti dulu sejenak gitu ya. Semangat itu untuk dapat apa baca selanjutnya apa ya. Mikirnya nggak boleh di situ ya. Kalau mim sukun bukan tempat buat berpikir. Lanjut. Itu yanihim ya'mahun. Nah, ini langsung ya. Tuyanihim ya. Nah, nggak boleh ditahan him ya. Nah, ini nggak boleh. Yang berikutnya, tadi mim ketemu ya. Nah, sekarang ketemu shin. Famshu. Langsung, nggak boleh famshu. Yang benar, famshu fi manakibiha. Gitu ya. Jadi ingat, mim sukun itu tidak boleh ditahan bacanya. Paling mudah mengingat hukum mim sukun itu adalah mim sukun ketemu seluruh huruf hijaiyah bacanya jelas. Kecuali ketemu mim lagi dan ba. Cuma 2 huruf. Yang dihafalin cuma 2 huruf. Yang lainnya harus semuanya jelas. Gitu. Ya. Oke, ini kayaknya selanjutnya udah latihan. Oh, belum. Oke, salah yang salah ya. Yang salah nih belum. Apa sih yang salah kalau kita baca huruf-huruf syajariah ini atau huruf jim, shin, dan ya itu? Oke, yang salah adalah tentunya kita membacanya tidak dari makhraj yang benar. Kan makhrajnya tadi dari tengah lidah. Akhirnya karena kita nggak baca dari makhrajnya yang benar, kita bisa membacanya dengan huruf yang nggak benar gitu kan, jadi keliru dia. Contoh, ini asyaitonir rajim, ar-rajim. Kita baca begini. Ar-rajim. Siji. Ya gitu ya. Itu akhirnya karena pakai ujung lidah tuh. Akhirnya jadi ar-rajim. Itu bukan jim yang benar. Ya jama'un. Bukan ya jama'un. Nah itu ya. Ini tadi pakai ujung lidah. Karena kalau pakai ujung lidah tuh otomatis jadi bercak-bercak ya. Kayak huruf C soalnya. Minasyaiton. Nggak boleh bacanya kalau nggak ada tengah lidah. Bisa jadi minasyaiton. Berubah dari huruf sin. Atau yang tempat lain. Ya. Contoh lagi. Yang satu lagi ini ada. Ya ayyuha. Oke, Ana juga bingung ya. Kita bacanya gimana? Ya. Oh ini baca iya-nya itu jadi nggak dari tengah lidah yang ditekan dulu. Jadi kan harusnya dia mendekat ya. Tapi bacanya gini. Ya ayuha. Jadi nggak terlalu dekat. Harusnya ditekan dulu. Iya, iya, ya gitu ya. Nah ini nggak langsung pas tidak mendekatkan lidah
bawah itu mendekat ke langit-langit atas. Nah ini akhirnya jadi nggak kedengeran Y-nya, gitu ya. Oke. Yang kedua, tidak mengeluarkan sifat qalqalah pada huruf jim bersukun, ya. Atau qalqalahnya ada, tapi kayak ada hamzah sukun. Contoh, tajri. Tuh, itu yang benarnya ya. Nah, kalau yang salah, tajri atau tajri, nah, apalagi jeri ya, itu nggak boleh. Atau gini, tajri, tajri, jadi kayak ada berhentinya di tengah-tengah. Ya, jadi seolah-olah qalqalahnya disusul hamzah sukun karena hamzah sukun pembuat berhenti. Gitu. Nah, ini nggak boleh. Oke, kemudian kalau tadi kan jim itu nggak dipantulin atau mantulnya kayak ada hamzah sukun. Nah, sekarang untuk huruf shin sukun, malah seperti ada qalqalahnya atau tawalud. Contoh, musyfiqun, musyfiqun dibaca menjadi musyfiqun, ada sh-nya di tengah. Musyfiqun. Asyhadu dibaca asyhadu, asyhadu. Nah, ini nggak boleh. Asyhadu. Nah, hati-hati ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Oke. Kemudian, tidak mengeluarkan sifat rafah pada huruf shin sukun ataupun tasydid. Contoh, ishtarau, ishta itu tidak boleh sebelum sampai ke ta, shinnya nggak boleh berhenti ya suaranya. Jadi langsung terus. Ishtarau, jangan ishtarau. Nah, ini ada terputus di situ suara. Itu tidak boleh. Itu tidak rafah namanya. Atau harusnya minasyaiton. Terbaca minasyaiton. Nah, ini juga tidak rafah. Kemudian huruf ya bertasydid. Nah, huruf ya bertasydid kan tadi kita belajar idgham bigunah dan wajib digunakan, ditahan, ada 3 harokat gitu ya. Akibatnya kadang-kadang kita lupa. Ketemu ya bertasydid, kita tahan dengan segitu lamanya juga. Atau malah tambahin gunah. Contoh, ini yang benarnya. An-nabiyil ummi. Oke, dibaca an-nabiyil ummi. Jadi dia ya-nya ditahan. Atau ya ayyuhal. Nah, ini juga sama ya. Itu juga cukup sering, nggak boleh. Ya, iya tasydid tidak boleh ditahan. Dia hanya ada sifat rafah, langsung aja. An-nabi ya ayyuha. Ya. Jadi perhatikan untuk tidak boleh menahan ya bertasydid. Ya, menahan bacaannya gitu. Hati-hati. Kemudian ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, ini kita nggak kasih gunnah. Tadi ingat bahwa gunnah itu memasukkan melewati hidung. Nah, jadi atau gunnah kurang sempurna nih Kak. Kalau Ana benar-benar Ana sekarang posisi hidungnya benar-benar sedang tersumbat, jadi kalau tidak sempurna Ana mohon maaf ya. Tetapi seharusnya masukkan lewat hidung. Famay ya'mal. Jadi masukkan hidung ya. Famay ya'mal. Nggak boleh famay ya'mal. Kedengeran kok. Jadi suaranya cuma di mulut aja. Jadi kalau yang kita tidak memberikan gunnah, itu otomatis kita baca dengan tutup hidung bisa nih. Ini anak contoh dengan tutup hidung. Nggak bisa karena depannya mim. Kalau mim harus ini sebentar. Famayyamal tuh. Jadi kita bacanya setelah pas mai itu kita tutup hidung. Kalau ternyata bisa sempurna berarti baca mainya bisa sempurna itu artinya justru gunnahnya tidak benar. Mungkin nggak pakai gunnah. Padahal dia idgham bil gunnah. Gitu ya. Nah, itu aja kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu dipersilahkan. Dikembalikan dahulu kepada moderator. Apa namanya? Moderator. Baik, sahabat semua, ada yang mau ditanyakan dari tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Uni Silvi? Silakan bertanya. Izin bertanya, Uni,
Ya, Untuk Kalau yang tadi iya-nya itu ya kan apa tuh kemarin tuh yang Uni pernah bilang tuh separoh ke apa tuh ke hurufnya ya separohnya lagi baru ke gunahnya begitu Uni. Enggak. Yang tunggu, tunggu, tunggu. yang nun sukun ketemu iya itu Uni gimana Uni? Heeh. Yang Faman Yakmal dulu ya. Iya, iya, Oke. Heeh. Terus gimana gimana pertanyaannya? iya. Pertanyaannya, Uni pernah waktu itu separoh ke iyanya, terus separohnya ke hidung gitu, ke gunah, Oh bukan iya begitu? gini, jadi maksudnya bukan separuh-separuh, tapi jadi bacanya itu memang langsung diarahkan ke hidung semua Oh, sebenarnya. langsung ke hidung saja. Iya, Baik, baik. tapi jadi famayyamal. Nah itu insya Allah pas kita seperti itu, nanti suaranya itu sebenarnya dia ngelewatin hidung juga. Itu pasti. Nah, mungkin tadi ke rancu sama nun kali ya. Nun itu kita pernah bilang ada nisful mukammal gitu ya, ada Iya, gitunya ya. iya Kalau yang bunyi nakis nun sama itu. misalkan inna gitu ya. Itu tuh Iya, memang kalau yang disebut gunnah, gunnah itu kenapa? Karena setengahnya ada di mulut, setengahnya iya, ada ke di mulut ya. hidungnya gitu. Ya. Jadi ketika kalau baca inna contohnya dia itu kalau memang makrotnya di mulut. Makrotnya kan di mulut. Tetapi kalau hidungnya ditutup nggak bisa gitu. Iya. Nah, jadi sama Hmm, nih. Kalau kita memberikan sama. gunnah pada nun ketemu ya, itu semestinya kalau hidungnya kita ditutup, itu harusnya nggak kebaca. Hmm, Jadi kalau bilang, wah saya bisa nih malah dengan bangga ya. Aku bisa, biasanya kalau sama anak-anak tuh yang paling, paling lucu ya biasanya. Aku bisa nih baca ini, nggak pakai ditutup hidungnya bisa. Nah, justru berarti nggak pakai gunnah. Karena memang ini suara yang wajib keluar lewat hidung juga. Ya. baik, Jadi sebut baik. gunnah itu adalah melewati hidung. Walaupun buat kita kadang-kadang nggak masuk akal, apa sih suara nggak mungkin lah lewat hidung. Nah itu. Maka kalau kita bilang tidak mungkin, bacalah bilang inna. Nah, coba Hmm. bilang inna. Nah, pas pencet inna, dipencet hidungnya. Nah, itu Hmm. keluar nggak? Gitu ya. Nah, itu maksudnya mungkin. Baik, ini jazakallahu kasih penjelasannya. Ya, jazakallah khairan. Itu pastikan ya, ini hanya khusus kalau idgham saja ya, idgham biguna aja. Kalau ya tasdid nggak boleh ya. Takut nanti rancu-rancu Hmm. nih, karena kita Baik, belajar baik. yang nun sukun ketemu ya tasdid, ya kena lah kita yang di atas. Huruf ya Baik, bertasdid baik, ditahan lama atau kasih guna. Nah, itu nggak boleh. baik, baik. Oke, baik. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada kita belajar nih. Mudah-mudahan ini cukup. Ini ya kalau nggak nanti tulisannya kita gelapkan. Karena baru sadar tulisannya begitu terang. Oke. Silahkan. Mau langsung latihan membaca? Hmm, gimana sahabat? Ada yang masih mau ditanyakan lagi tidak? Kalau tidak ada, kita mungkin langsung latihan membaca ya Uni. Ya, yuk. Ya, baik. Maka seperti biasa, nomor 1, jangan lupa ta'awudz dan basmalah untuk khusus untuk nomor pertama, yang lain silakan mengikuti. Tafadhol. Ya, silahkan. Nomor nomor saya 1 ya, Tinda ya. Iya, Umi Ika, Nah, tafadholi. mohon bimbingannya Uni. Ya, insya Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh diulang nggak? A-nya Ah, nggak A. A-nya A bukan. ya. A Ah, di depan. nah, A, iya. Hamzah itu A, I, U. ah, A, O. Nah, baru. A-nya eh, biasa A. Heeh. ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Lanjut. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bagus. Wa idza ja'uka hayyu asawali. Hayyu gitu ya. Sebentar, sebentar. Ana boleh ini sebentar ya, suaranya agak kecil sebentar saja. Baik, baik. Mau berbesar. Oke, ya, silakan. Wa idza
ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Bagus. Fa'an Diulang. ya, Ya, diulang. gimana Uni? Oh, diulang. Oh, diulang yang tadi. Wa idza. Enggak, yang sekarang. Oh. Fa'anjainahum wa minan nasya. Ya, sebentar. Ya, ada dua hal, tapi yang ini dulu. Ini waminan kah? Waman. Ya, oke. Yang di sini, nun ketemu jimnya kayaknya ini bukan tengah lidah kena langit-langit deh. Belum kena ya Uni ya. Coba dirasain deh, coba bilang faan itu Betul. coba rasakan. Tadi masih ngambang ya Uni ya. Nah, iya, tadi tuh ngembang itu namanya. Itu jadi kayak kita mau bilang faad jaina kayak gitu. Faad kan nempel tuh lidahnya. Nah, kayak Betul gitu Uni, betul. bacaannya. Coba ya. Fa'anjainahum wa man nasya. Oke. Ini kalau di akhirnya ada hamzah, kita naberin dikit ya. Oh, nambah. Nah, Oh, baik. Oh, begitu. Baik. Ulang ya Uni ya. nah, Fa'anjainahum wa man nasya. oke, bagus. Kerasa nggak bedanya tadi nun yang jimnya? Betul, berasa tadi ngambang sekarang ditempel ya Uni ya, Ya, diuntempel. emang harus nempel. Ini aneh ya. Baik. Tapi yang nempel Baik. bukan lidah ujung, Baik. tapi lidah Ujung, tengah. tengah lidahnya ya Uni ya. Ya. Baik Uni. Soalnya sebenarnya kedengeran. Cuman orang pasti malas membereskan. Nah, karena Artinya, belum tahu tekniknya tadi, padahal udah Uni jelasin tapi belum bisa meredakin. ya Masih karena belum ketemu. Nah, belum nanti pas ketemu. ketemu Baik. lagi, pas Memang ketemu harus lagi harus ingat. dibetulin Uni. Oh, ya caranya tuh kayak di Faad Jaina. Faad, nah, oh lidahnya gitu tuh. Nah, gitu. Jadi selalu kita inget-inget. Ya, gitu. Baik. Mudah-mudahan biar istiqomah ya Uni ya. Insya Allah, amin. Jazain kasihan Uni bimbingannya, Jazakillah. ilmunya ya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Insya Allah, insya Allah. Oke, Amin. udah siap nih. Nggak perlu dipanggil kayaknya. Alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Yang Waalaikumsalam. bimbingannya. Yang diturunin dikit dong. Itu Ana cuma bisa lihat sampai hidung. Tadi, Nah, gitu. ya, Mm-mm. cuma pakai langsung aja ya, Ya, Uni. langsung aja. Ya. Bang, hilang. Tapi bentar dulu hilang. Ini udah. Bang sakotis sama upahiyya yauma izin wahiyah Coba bilang sya. sa Lagi sya. sa Ragu-ragu. Lagi sya. sa Sya. sa. Oke, itu lebih dekat. Sekarang bilang wasya. Bilang apa? Wasya. Oh, wasa. Nah, sekarang seperti begitu mulutnya, tapi bacanya gitu. Wasyakoti. Wansya. Ayo. Bang sakoti. Ya, lanjutin dong. Oh, saya pikir cuma sampai situ. Bang sakotis sama upahiyya yauma izin wahiyah. Oke, tadi Ana nyontoinnya juga nggak pakai ini sih. Oke, nanti ditambahin gunah-gunahnya aja ya. Ini juga yauma Iya. idzin ketemu wahiyahnya nggak pakai gunah itu, Sekarang Gak apa-apa deh, enggak Ana juga lagi bermasalah dengan hidup nanti lagi ya. Kita ketemu ya. lagi, insya Allah ketemu wow itu nanti. Oke, yuk lanjut. Latas judu latas judulis
samsi wala bentar, saya ulang lagi. Ya. La tasjudu lis-samsi wala lil qamar. Nah, kan benar. Shinnya belum dapat lagi. Oh, Ini belum. shin. Lisha. Lisha, Nah, lisha. kalau gitu Ya. bisa. Yuk. Coba. Wala tasjudu La tasjudu lis-syamsi wala lil qamar. Udah berubah ya. Dari ini jadi lisamshi. Jadinya yang ini yang shin jadi sin, yang sin jadi shin tadi. Kebalik. Oh iya, Kebalik. lisyamsi, Ya, lisyamsi, lisyamsi. Ya. Lagi satu lisa, kali lagi. lisyamsi. Ya. Coba satu kali lagi. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ya, oke. Berarti harus sangat hati-hati dengan shinnya ya. Ya, Oke, lanjut. ntar ntar kecilin, bisa kecilin dulu. Ya, ya. Ini kok nggak bisa dikecilin? Dicubit-cubit kok nggak bisa. Ustazah, Bisa. ini ada buku, Afwan Ya, Ustazah, ada bukunya nggak ya Ustazah? Saya agak pusing kalau lihat dari dari HP. Ada sekarang saya ada bisa yang baca nih. cutting nggak ini? Ana nggak punya bukunya. Ini bikin sendiri ambil dari ayat Quran soalnya. Oh, Atau mau dibikin latar belakang hitam aja mau? Bentar ya, boleh deh. sebentar. Jadi, Supaya Nah, lebih lumayan. lumayan ya. Oke. Ya, ya, ya. Ya, dah. Ustazah, Sekarang ya nada lumayan. ini jangan gedein ya. Baris kedua. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan. Oke. Pertama H-nya kok jadi H antara H sama H ini beda. Ya, Ada ya, huyitum. Hati-hati bitahiyya ya. fahayyu. Yuk, ulang lagi. Fahayyu wahaya gitu ya. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan. Oke, bagus. Akan lebih. Sudah jauh lebih baik. Tapi hati-hati dengan huruf shin. Iya. Sa. Ya, Si. shinnya agak bermasalah. Nanti Ana belajar juga deh sama ini. Takutnya Ana gini. Kalau mungkin kita kalau lebih senior mungkin apa lebih susah gitu ya. Kan Ana Iya, belum belajar. Jadi soalnya insya Allah nanti dibetulin lagi Uni. iya, iya, iya. Tapi kayak tadi lisyamsi ini harus hati-hati banget nih. Kata Lisamsi. asyamsu itu kan banyak ya. Ya. Nah, ini hati-hati jangan sampai salah. Lisamsi. Nah, itu Lisam. kebalik. Nah, itu kebalik lagi tuh. Nanti nanti sambil ngikutin teman-teman sambil di mute. Nah, itu sambil latihan ya. Ya, Ya, ya. insya Allah. Ya, insya Allah Uni. Jazakallah Baiklah. khair Uni atas bimbingannya. Jazakallah. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Asya ya Uni ya. Oh iya, Ya, Kakak Eli, Bunda. silakan. Kalau bisa nyalain videonya ya. Udah Uni. Oh ya, apaan? Aduh, ini mah gimana mau ngeliatin atuh? Percuma aja ya. Oke, silakan, silakan. Insya Allah pakai pendengaran aja. Yauma yukshafu an syaqiyun wa yud'aun. Oke. Ini omong-omong ini huruf sin bukan shin. Hati-hati. Dan Sa, dua pekat. Ya. Sa iya. bukan sya. Sa. Ya. Sa. Yauma yukshaf. Yauma yukshafu an syaqiyun wa yud'aun. Masih belum. Lagi. Kok jadi shinnya sa? Coba. Masih.
Oh gitu. Iya, jadi Ah, dibacanya tadi sa. gini. Syakin. Ah, ini syak itu juga Masih adanya harusnya ya ini ya. sa, ya harusnya sa dan panjang. Sakyung, ya. Coba. Yauma yukshafu an sakin wa yud'aun. Ini udah bagus. Sinnya udah benar tapi masih kependekan. Se, Oh gitu. ya ada alifnya kan? Syatiu ya. Sa. Satiu. Ya, coba lagi. Yauma yukshafu an sakin wa yud'aun. Bagus. Oke, lanjut. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjiro. Bagus. Kitaban yalqahu mansyura. Bagus. Ini huruf shinnya nggak khawatir Ana, tapi Ana malah khawatir sama sinnya. Oh, yang tadi. Coba Bagus. boleh ya, Afwan ya. Ukti Asya baca yang latas dulu nih, Ana kasih tahu. Yang di sini boleh? Baik. Oke, baca. La tasjudu linash. Sampai habis ini ya? Sampai habis, sampai lil qamar. Iya benar. La tasjudu lisyamsi wal qamar. Oke, bagus. Ya, hati-hati ya. Baik, Uni. Iya, soalnya shin sama sin itu huruf yang jauh. Fokusnya di shin terus. Iya, enggak begini. Karena huruf shin itu jauh sekali, artinya jauh sekali dengan sin. Maksudnya Iya, kalau ya. ada kalimat itu pasti beda, jauh gitu. Jadi Iya, hati-hati banget ya. iya. Kalau sin Baik, itu Uni. pokoknya kayak huruf S Indonesia deh gitu. Salah-salah dikit Iya. paling sin antara sin sama short gitu ya. Tapi kalau sin ke shin itu bahaya. Loading kayaknya, Uni. Oke, Loading. coding ngantuk ya. Bener gak apa-apa lah. Mudah-mudahan Allah memudahkan Insya kita ya. Allah. Oke. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita Barakallahu fiik. lanjut Jazakillahu sama khairan, Uni. Ya. moderator. Silahkan. Iya, Ya. saya Mbak Uni. Baris Empat. keempat ya berarti. Baik. Sebentar ini digedein dulu. Satu. Yukhsh, yukhshilaili, yukhshilailin nahara yatlubuh. Oke, sebentar. Pertama, ghainnya nggak boleh keluar udara. Dan kita Oh, baru masih keluar udara ya? masih Baik. ada udaranya. Kemudian baca ya polubuh. Ya-nya jangan jadi yo. Jangan jadi Ketebal. yo. Mentang-mentang ketemu Dan naik. kok nih gitu. Hati-hati ya. Oke, coba. Nah, baik, saya coba. Yukshilailin nahara yatlubuh. Bagus. Omong-omong videonya nggak bisa. Oh ya nggak bisa nyala. Oke lanjut. Dari Tadi. Baik. Wan. Faman syaa falyu'min wa may wa man afan. Wa man. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Falyakfar. Ya. Kafnya kita kasih hamas ya. Hamasnya Quran. Baik. Falyak far. Nggak Falyakfar. boleh. Oh. Baca sya'a. Terus Oh baca iya, ada yang apa? Harusnya dari mau waming. Pokoknya pilihannya Apaan? gini, langsung dari yakfar atau waman sya'a. Itu sya'a itu satu kata kayak Iya, insya Allah. lupa Uni. Oke. Apaan Uni? Baik, dari awal aja atau gimana? Boleh. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfar. Ya bagus.
yasha yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Oke. Wayati, tinya kepanjangan. Ini hati-hati, yuzhibukum. Kafnya agak maju Yuzhibkum. ya. Tadi antara Kafnya ke belakang. kaf Oh, agak ke belakang. waduh. Oh, baik. I yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Diulang wayati, tinya nggak tahu ini Ke sesuai bawah ya. tulisan dulu ya. Wayati bi khalqin. Kayaknya Wa tinya kayaknya juga pakai gini, cuman setidaknya ngikutin itu dulu ya. ya nggak apa-apa. Mm-mm. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Oke, Jadi kayak Rica. sambil dilihatin dong ayatnya, jadi nggak yakin juga tuh kayak salah. Sekali lagi deh, feeling kurang kurang enak feeling. Oke, kita lanjut ya ke nomor Ini 5. ya, Kenta siapa tuh? Udah siap beliau tadi. Oh, sudah lepas mukenanya. Sudah selesai sholat berarti. Ya, berarti udah selesai salat. Oke. Ya, Ya. ini aku baca. Ya, baris 5. Baris kelima. Yang mana ini? Yang ada fa-nya lah. Ya Allah. Musuh bebuyutan itu. Jangan musuh maksudnya ya Allah, masih disayang-sayang Masya Allah. Sahabat kesayang. Masih disayang. Fawali. Ya. Membimbingannya ini. Insya Allah. Fawali wajahaka. Bentar, bedain dulu. Fawali wajahaka syatorul masjidil haram. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Bagus. Gedein dulu. Biyahya. Annallaha yubashiruka. Bentar. Gedein dulu. Annallaha yubashiruka biyahya ya ini ya. Ya. Annallaha yubashiruka biyahya. Oke, bagus. Lanjut. Illa nadhirul lakum baina yadayya azabin sadid. Illa nadhirul lakum baina yadayya illa nadhirul lakum baina yadayya azabin syadid. Mim ketemu ba. Oh iya, gue menasai. Illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Oke, sebentar. Aduh, dirimu agak terlalu semangat membaca, terlalu kencang kayaknya. Oke. Oh, kencang ya? Nah, enggak terlalu apa ya. Jadinya malah jadi sering salah, padahal harusnya enggak. Baina. Jangan jadi baina. Jadi enggak sempurna i-nya. Baina. Baik, ini. Heeh. Illa nadhirul lakum baina yadayya illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Oke, alhamdulillah. Walaupun tadi mimpi ketemu banyak kurang dengung. Udahlah ya. Baina yaday azabin. Allahu Akbar. Memang lagi hari ini itu temennya ya. Alhamdulillah. Baik. Jazakillah kurang kasihan ini. Wa jazakillah khairan. Kita lanjut ke nomor 6.
Abang Pemirsa. ini lanjut dulu nih. Oke, nomor 7 dulu ya. Lagi ada tamu, Oke. lanjut dulu ya. Abis ini yang ya maaf nih. Umi Leli, tafadhol. Umi Leli, silakan dibuka mute-nya, mic-nya. Saya boleh Ayo. ikut? Ya, Yang mana silakan, saya baca? tafadholi. Silakan baca. Dari mana? Dari atas lagi? Paling bawah. Enggak ke, enggak bisa. Oh, Hah? Paling bawah Iya. terlihat nggak? Pauline. Enggak Yang yang syas. Ayo, kelihatan. nggak kelihatan ya udah. Yang mana kelihatan? Yuk. Yang ketiga. Yang ketiga, oke boleh. Yuk. Terima kasih, Gurunda. Saya mengatakan ini enggak enak, karena saya orang Sumatera Barat. Jadi Oh ini tuh enggak, adik. Ananda kalau gitu. Enggak, Gurunda. Guru kok Ananda. Gurunda. Iyalah, Saya iyalah. orang Sumatera Barat. Ini ibu kalau gitu. Hmm. Tapi ibunya tinggalnya di Sidoarjo. Dado di Oh, Sidoarjo. saya Terus dari Sidoarjo ada. Kipadang. Saya Enggak. Kipadang, suami Universitas Andalas, ngajar di sini. Sekarang udah pensiun. Oh, Suami masih terus. Saya Hmm. di Kipadang, orang Maninjau. oh, orang mana yang Jawa? Orang ini dong ya. Kampungnya Hamka nih. Ya, dia Sungai Batang, saya Koto Gadang. Oh kan. Biar supaya Iya, semua yang lain pada tahu di mana itu Maninjau. Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Dekat danau yang sangat indah. Oke, Sangat indah, sangat indah. Oke, indah silakan. sekali. Baris ketiga. Nah, ya, saya belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakshafu anis yauma yakshafu an saki wa yud'aun. Oke, sebentar. Sebentar dulu. Pertama yang di depan ini pakai Yuk, harokat. Ya, tadi ya, dibaca yuk. yak. Nah, Saya. Ya, terima Kemudian kasih. ini nun sukun ketemu sin itu ikhfa, berarti dengung. Ya, Ini juga dengung. Kin ketemu wa, dengung. yuwa. Ya, itu harus dengung juga. Coba lagi ya. Yauma yakshafu Masih an yak, Ibu. yak, Masih yak bacanya. Harusnya bukan yak. Apa tadi? yak. Bukan. Lihat harokatnya yuk. Oh, yuk ya, yak. Iya, Bismillah. yuk. Oke. Yauma yukshafu an saki wa yud'aun. Wa yud'aun. Itu A-nya harus terdengar. Ah, Tuh, nggak boleh saya, langsung saya belum bisa tiba-tiba. ngomong ain. Belajar. Nggak ada Ya, apa-apa, cuman terima maksudnya kasih, terima dibaca. kasih. Wa yud'aun. Jangan wa yud'aun. Jadi kan A-nya belum Oh, terbaca lagi. terpisah. Ya, Ya, terima harus kasih, dibaca, Bunda. dibaca. Coba Heeh. lagi dari depan. Ya, alhamdulillah, terima kasih, Bunda. Yauma yukshafu an saki wa yud'aun. Nah, begitu. Oke, bagus. Wah, ini bilang nggak bisa ain semua lah kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Oke, ngasih saya belajar. iya. Alhamdulillah ya Allah. Aina yashrabu biha ibadullah yufazziru Oke. naha tafjiro. Oke, sebentar. Tadi pertama ainan ketemu ya ini kita dengungkan. Oh iya. Ya, terus abis itu ibadullahi bukan ha. Oke, kita coba lagi ya. Yuk. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Aina yashrabu biha ibadullahi yufazziru naha tafjiro. Faktor U. Nggak begitu kecil. Oke, ulang lagi. Diulang lagi dari Yufat yang dari sini. Coba. Ya. Yufajirunaha tafjiro. Bagus. Tadi soalnya jimnya tadi kayak huruf zai. Bacanya kayak Z dari Yufat ziru. Enggak, harus Yufat jiru. Harus nanti Yufat jiru. Gitu. Yufajiro. Alhamdulillah. Ya. Mau diulang lagi sekali lagi Yufat jirunya? Yuk. Alhamdulillah. Ya Allah, saya dibantu. Yufajirunaha tafjiro. Fa masih lama. Gak apa-apa.
Insya Allah kita ikut terus nanti belajarnya. Nanti insya Allah fa-nya makin bagus. Alhamdulillah. Ya. Nggak bisa bilang Mas. fa, ya, ya, Nah, fa, itu. Tapi ini tadi ain, kurang ini. Tadi ta. kurang ini. Tafjiro. Kurang panjang ada bunyi af-nya. Tafjiro. Bisa enggak? Nah, itu terus. Jiro, Tafjiro. jiro. Ya, begitu. Jadi nggak boleh tafjiro. Nggak boleh, tapi harus sambung. Tafjiro. Gitu. Jiro. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Yuk, sebelahnya sekarang. Kita yalqahu mansuro. Oke. Kurang sedikit aja. Yang Apa ini ini? yalqo, qafnya ini panjang nih, ada tanda alif. Iya, ya. Oke, lagi. Kita yalqahu mansuro. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah gaji banyak ya Allah. Mudah-mudahan jadi lebih ibadah. lancar lagi. Banyak-banyak ngajinya insya Allah Ramadan ini ya. Ya Allah. Eh, Bersama anak-anak atau bersama siapalah teman-teman kita di sini juga bisa ngaji bersama-sama. Amin. Terima kasih Insya saya Allah. diberi kesempatan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, senang berjumpa sama Ibu Leli. Amin. Oke, Allah. kita Terima lanjut kasih, ya. Bu. Barakallahu fiik, nomor 8. Yang nomor 6 Dale belum tadi. Oh ya, Uni Rifda datang. Oke, Uni Rifda lagi. Kenapa hari ini banyak orang Minang? Ayo. Uni Rifda paling bawah ya. Iya, Be. Bimbingannya yang ini. Insya Allah. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Uni dari sya ke sinnya nggak kedengeran sin tasdidnya. Gimana caranya? إذ يغشى السدرة ما يغشى. Iya, harus seperti ya, syas langsung. Gitu. Bagus. Lanjut. ولا جدال في ولا جدال في الحج. Oke, bagus. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Ini kayaknya baca nun ketemu ta, nun ketemu shin sama semua cara bacanya. Aduh. Lagi. Kalau baca atum, coba ini tanya bertasdid. Gimana lidahnya? Atum, coba. Atum. Atum. Nah, lidahnya kayak gitu pas baca nun. Aantum. Coba. Aantum. Ya, oke. Itu lidahnya kayak gitu. Pas bacaan ketemu sya ini, kita baca kayak seolah-olah shinnya mau tasdid. Jadi, asya. Nah, jadi mulutnya asya. Ya, lidahnya seperti mau ketemu shin tasdid. Gitu. Ya, coba lagi sekarang baca pakai cara yang tadi, tapi antum ya pakai makhrajnya huruf ta. Ansya itu pakai makhrajnya huruf shin, ya. Coba sekali ini. Antum ansha'tum syajarataha am nahnul Yang antumnya masih belum pas lagi. Lidahnya ngambang ke sana. Aatum, ingat-ingat lidahnya kayak aatum. Nah, kayak gitu. Jadi aantum. Iya gitu, ya. Coba. Aantum. Ya. Aantum ansha'tum. Lanjut dong nih. Aantum ansha'tum. Masih salah ini. Antumnya benar ansyatum. Itu lidahnya kayak tadi mau bilang asyatum. Nah, jadi pas bilang kayak gitu lidahnya tapi keluarnya n. Ansya. Nah, ya. Bukan an, salah. Kalau an kayak kayak
ash, ash. Asya. Nah, sekarang yang Ash. bilangnya bukan ash, tapi kayak di N kan. Ash, itu jadi Ash. asya. Ansya. Asya. Ya, Aantum masih. betul. Tadi udah lumayan, cuman nggak pede aja. Lagi. Aan Aantum ansyatum syajarataha am nahnul munsyi'un. Yang paling hati-hati itu ya Masih. kalau IPA-nya banyak. Macem-macem lagi. Oke ya. Nah, jadi nggak apa-apa, tapi yang penting ngerti ininya. Oh, ternyata kalau ketemu yang huruf itu, makhrajnya itu langsung huruf yang dihadapin. Sehingga makanya dia nggak jelas, N-nya tuh nggak jelas. Tapi kalau antum nun ketemu ta, itu karena ujung lidah kita kena cuman maju dikit ya. Kalau N itu, nun itu kan makhrajnya ujung lidah kita kena ke. Afwan pindah dulu ya semua sahabat. Nah, kalau nun itu ujung lidah ya. Ini bayangnya ujung lidah. Ujung lidah itu kena ke sebelah sini nih. Ke langit-langit depan sekali. Sementara kalau ta itu ujung lidahnya kena ke pangkal gigi atas. Jadi cuman geser dikit gitu ya. Cuman geser dikit. Makanya bunyinya ada huruf N-nya. Aantum. Aantum. Bukan bunyinya mikirnya jangan NG ya, tapi N. Aantum. Ya, terus dimasukin ke hidung. Nah gitu. Kalau shin nanti lidahnya kayak gini, nggak boleh ada yang kena langit-langit. Terus posisinya tengah lidah ke atas. Makanya tadi coba aash, pasti lidahnya nggak kena langit-langit kan? Nah, Enggak. tapi kita bunyikan N. Aansya, bukan aan ya tadi. Ansya, ansya. Ansya. Nah gitu. Jadi nggak boleh ada yang lidah yang kena ke langit-langit. Gitu itu beda banget caranya. Ya, jadi diperhatikan. Aduh, Afwan malah terbang nih. Ah, kecepatan. Oke. Jadi ini ada nun ketemu ta dan nun ketemu shin ini beda banget cara bacanya. Jadi kalau bunyinya sama aneh karena makhrajnya beda gitu. Jadi kalau bunyinya sama, wah salah nih ikhfanya. Ya, gitu. Oke. Mohon maaf lahir dan batin. Belum juga pelebaran. Saya mudah-mudahan Uni paham apa ini maksud. Paham nggak Uni? Insya Allah sudah. Nanti tinggal prakteknya aja. Gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan gitu ya, kita baru nerima aja, oh baru nerima, tapi masalahnya lidah kita masih belum biasa aja. Nanti lama-lama lidah kita biasa, mudah-mudahan gitu. Tapi caranya gitu kayak antum gimana sih lidahnya? Ya kayak tasdidkanlah taknya. Kalau ansyatum gimana sih lidahnya? Seperti shinnya ditasdidkan, tapi lidahnya yang keluar nun gitu ya. Jadi kayak ini musyiun sama seperti mush. Sama aja. Cuman keluarnya nun. Jadi musyiun gitu. Oke. Itu aja. Ini taktik-taktik sedikit ketika ikhfa. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bukannya membuat jadi terang benderang, kayaknya malah jadi bikin pusing nih kayak Sylvie ini ya. Maaf ya Uni. Jazakillah khairan nih. Jazakallah khairan. Oke, nomor 8. Assalamualaikum Uni, Sylvie. Mohon dibimbing ya Uni, saya baru ini. Oh iya. Alhamdulillah ada banyak yang baru-baru. Yuk, semangat belajar kalau gitu ya. Iya. Saya ada kesulitan untuk mat-mat yang pendek dipanjang-panjangkan dan yang panjang dipendek-pendekkan ini. Oke. Iya. Mudah-mudahan kalau gitu saran dari awal. Kalau kita terbiasa nggak jelas nih ya, yang pendek, yang panjang, maka baca dilarang cepat. Jadi contoh nih, baca basmalah nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh itu kencengan. Bacanya jadi lebih lambat. Bismillahirrahman. Jadi jelas mana yang panjang, mana yang pendek. Gitu. Ini Yuk, Ya. silakan baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nujmu
Wan nujmu wasyajaru yasjudan. Oke, sebentar, kita balik ke depan. Ini bukan nu. Ini bukan ona. Iya, coba Wan diulang. najmu wasyajaru yasjudan. Oke, berkaitan dengan mu-nya sekarang. Coba baca tidak panjang, karena mu-nya nggak ada setelahnya, nggak ada wawu kan? Ya benar. Mari kita bacakan. Wan najmu wasam wan najmu wassajaru yasjudan. Oke, nggak apa-apa. Kita lewat dulu, ayo. Baris berikutnya. Wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Oke, ini bacanya bihillah. Oh bihillah. Oh itu bukannya Bukan, itu ini itu apa ada ya? kayak alif, ada kayak kepala shot kan? Itu namanya hamzah wasol yang tidak dibaca kalau di tengah-tengah. Oh iya iya. Iya, saya ulang ya Ustaz. Ya. Ini wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Coba baca wa idza aja. Wa iza ja'uka Ini panjang yang di sini. Jauka, yang ini justru panjang. Enggak, oh gitu. Ini Wa Al-Quran iza Al-Quran apa ya? Saya nggak Usmani biasa Madinah saya. yang ini. Kalau kayak gini namanya Usmani Madinah. Makanya nggak pernah ketemu Hamzah Wasol ya. Iya, Yuk, nggak pernah. belajar, Makanya belajar. saya bingung. Wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Bagus. Dah bagus. Lanjut. Bentar saya kecilin dulu. Fa'anjainahum wa man nasya'. Oke, sebentar. Fa'ang, ini bukan ji. Hah? Ini Jaina. Jaina. Iya, betul. Hah. Ini nun ketemu nun bacanya benar-benar mana ya. Oh N-nya iya. harus jelas. Oke, Ya. coba lagi. Fa'anjainahum wa man nasya'. Iya, bagus. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. jadi kalau yang itu kuncinya adalah kalau misalnya, aduh, ini kayaknya masih perkata ya, perkatanya suka dipanjangin. Nah, itu nanti berarti harus lebih hati-hati baca dulu, baru kita dibaca dulu pakai mata, baru kita baca keluarkan dari mulut. Itu aja dulu. Latihan. Baik, Ya, Ustazah. mudah-mudahan Ustazah, Afwan, saya boleh minta soft copy-nya nggak ya? Ustazah, saya mau print aja, saya pusing baca dari sini. Oh ya, boleh nanti saya di-share ya nanti di grup kalau. PDF-nya nanti biar di print aja. Ya. Ya Baik. Ustazah ya. Afwan ya Ustazah merepotkan. Enggak apa-apa. Ya. Asal ada yang ngingetin Makasih, aja. Ustazah. Nanti Ya, langsung nanti saya ingetin. Tadi ada kan tawa di ini. grup ini ada kan Ukti Enda udah di grup Ada. Vicky. Iya, Ada. ada di grup. Udah Siap. di grup. Kita lanjut. Nomor 10 masih ada? Tadi nomor Nomor 9. 9. Ini nomor 8 ya Allah. Udah langsung Uni. Aku sentimen kayaknya maaf ya. Mohon maaf. Habis 8 kok ini gimana? Maaf ya. Iya, langsung diloncat. Iya. Maaf ya. Silakan. Mohon bimbingannya Uni. Wa syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah salah. Wa syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Ini bagus. Cuman tanwin ketemu wawunya PR-nya masukin ke hidung kayaknya belum bisa. Belum masuk hidung. Setengah-setengah itu ya Uni ya. Ya. Yauma idzi wahiyah. Jadi jangan
Diwa. Nah, itu masih di mulut. Saya coba sebentar ya Ustazah. Boleh. Uni. Yauma idzin wahiyah. Adalah sedikit. Nanti latihan di rumah ya. Oh, Ya, mau contohin lebih lanjut. Ini kalau setiap habis guna pasti pilek jadinya aneh kan? Karena emang iya. lagi dari hidungnya. Afwan. Ya, Oke, ini. lanjut. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ya, Salah. yuk, ulang. Salah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Oke, bagus. Wa idza huyitum ya. Huyitum. Wa idza huyitum bitahiyyati. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsan. Oke, cuman mim ketemu ba itu udah dengung. Oh, Mim. iya ada ba. Ya, coba. Mhm. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsan. Oke, sebentar. Kalau bacanya gini, gitu ya, itu haknya bertasydid dong. Harusnya Oh, bitahiyyatin. Nah, gitu. Nggak boleh bitahiyyatin, nggak boleh. Ya, karena habis dengung jadi ini ya. iya. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsan. Rahayu panjang. Fahayyu bi ahsan. Bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan Uni, ya Allah. Pak, tulisannya kecil-kecil. Oke. Aku jadi agak-agak terpengaruh, ini huruf mati atau Maafkan. jazakillahu khairan Uni. Assalamualaikum Supaya banyak warahmatullahi ya wabarakatuh. bacanya. Iya, belum lagi tasdidnya jadi terbentak-bentak. Maaf. Terbentak. Aku baru tahu lah kalimat terbentak-bentak. Oke. Kosakatanya baru ini, Umi. Katanya luar biasa. Terima kasih Oke. Uni Indah ya. Ada lagi? Sudah semua, Uni. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Loh, kok malah senang. Maaf ya, Uni mau tidur nih kayaknya. pengennya tidur, cuman kebetulan ada harapannya tuh ya selalu setiap hari. Aduh, kayaknya hari ini gak ada kerjaan, tapi ternyata banyak sekali yang harus dikerjakan. Ya sudah lah. Ya Allah. Ya, tidak semudah itu. Kalau Ramadan itu tidur itu mahal. Bener ya. Banyak yang harus dikerjain di Uni justru ya. Betul sekali. Baiklah, alhamdulillah. Oke, kalau gitu mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan ya bisa memberikan masukan buat kita gimana sih cara baca yang baik dan benar sesuai dengan makhrajul dan sifat hurufnya. Kalau masih belum bisa, mungkin nanti jangan menyerah yang penting. Karena memang ini udah kalau belajar makhraj dan sifat itu memang udah lebih tinggi sebenarnya. Ya, karena memperbaikinya, tetapi maksudnya ilmu lebih tinggi, tetapi yang paling dasar justru. Karena kan kalau huruf itu yang membentuk huruf ya adalah makhraj dan sifat, gitu ya. Jadi hati-hati. Dan kalau memang dari dulu salah ya sudah, kita memperbaiki berapa tahun kita salah, ya bayangkanlah kita harus memperbaikinya. Jadi nggak apa-apa, jangan patah hati, jangan putus asa, dan berdoa. Yang jelas berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan saya untuk mempelajari itu. Terus kalau bisa satu-satu aja. Jadi kalau hari ini, aduh kata uninya nih, ternyata huruf shinnya belum pas gitu ya. Ya konsentrasi, misalkan besok lagi, kemarin huruf qafnya salah, sekarang shinnya. Ya kalau qafnya belum benar ya baikin qaf aja dulu. Jadi fokus, nanti setelah udah benar, nanti pindah ke shin. Insya Allah kalau fokus, itu insya Allah malah lebih cepat. Daripada semuanya mau diperbaiki. Akhirnya nggak ada yang kepegang. Gitu ya. Itu saja. Ya, saya malah baru nih belajar ini. Ya, baru ya. Sebenarnya saya baru belajar ini. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi maksudnya
kan pelan-pelan kita gurunya juga banyak. Yang paling penting itu justru meningkatkan bahwa kita itu sering-sering baca berkelompok sebenarnya dan disimak. Kalau disimak biasanya kalau ada yang salah kan kita diperbaiki ya. Walaupun cuma sekedar baikinnya mungkin cuma oh panjangnya salah, oh ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, jangan baperan ya kalau lagi belajar. Itu aja yang terpenting. Kalau baperan, aduh, lebih pentingkanlah bahwa apa yang kita pelajari ini adalah untuk mengharap ridho dari Allah. Nih kalau susah ya, ya wajarlah susah ya. Kita mau cari surga gitu kan. Jadi namanya susah ya nggak apa-apa lah. Kita maklumi saja. Kalau gampang mah dapatnya permen bukan surga. Gitu. Saja, semoga semua semangat, semua juga mendapatkan apa namanya kita yang terpenting kita nih Ramadan kita dapat ketakwaan yang lebih tinggi lagi mudah-mudahan amin amin. Jaga masjid masing-masing, isi masjid masing-masing, tenda banget. Ya, kalau misalnya nggak ada orang di masjid, kalau bisa kayak Ana gitu ya, Ana tuh bahkan kalau 10 hari terakhir kan kalau dari jam pagi sampai siang itu rata-rata masjid walaupun orang itikaf ya, itikaf tapi banyak yang posisi kan ada kamar-kamar di situ. Jadi yang ramai malam. Kalau pagi ke siang, pagi ke zuhur, pagi ke asar tuh kadang kosong. Jadi anak aja sendirian nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang ngedeketin gitu ya, tanya mau belajar, ayo sini bareng-bareng gitu. Jadi kita duduk aja di situ, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nginep kan kita rata-rata perempuan itu kita nggak nginep di masjid ya. Yang rata-rata laki-laki. Ya kita itikafnya siang nggak apa-apa. 10 hari terakhir itu. Ya, jadi jangan memperkecil hati. Waduh saya nggak bisa, nggak apa-apa. Siang hari, pagi hari itikaf ya Allah saya mau itikaf setengah jam itu udah alhamdulillah. Jadi pakai masjid masing-masing, jangan dianggurin masjidnya. Mudah-mudahan masjid itu nanti menjadi saksi bagi kita di akhirat kelak. Insya Allah. Tapi Uni sebenarnya Ya. boleh perempuan juga itikaf boleh. Nginep Boleh. seperti itu Kenapa boleh. Nggak ada masalah. Boleh, asal ada izin dari suami, itu nomor 1. Gini ya, hukum nomor 1. Sebagai perempuan yang punya suami, maka izin kepada suami nomor 1. Kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Jangan ngerajuk sama suami. Nomor 2, kalau masih di bawah orang tua, maka izin sama orang tua. Kalau orang tua bilang nggak boleh, ya udah nggak apa-apa, nggak boleh. Tetapi kalau mereka mengizinkan, silakan. Kalau Ana memang nggak dapat izin. Kenapa? Karena Ana suami kerjanya bahkan sampai hari terakhir mau besok Lebaran baru masih kerja itu. Jadi kalau Ana tinggalkan beliau nggak sempat karena kelelahan ya, nyampe di masjid yang ada nanti tidur katanya karena kerja kan. Jadi dia bilang tolonglah aku ada di rumah nih ya, tahu diri sebenarnya dia nggak ngelarang tapi tahu diri jadi istri. Jangan sampai suami di rumah kita malah keluyuran, nah itu nggak boleh ya. Sebaik-baiknya sebisa-bisanya. Walau Ana juga kemarin keluyuran ya malam-malam karena mempersiapkan masjid waktu acara-acara. Tapi ya dapat izin dulu dari suami. Ikhlas nggak? Ridho ya boleh please. Tapi yang penting rumah beres dulu. Hukumnya boleh apa nggak? Boleh. Tetapi itu dia izinnya nomor 1. Karena ridho dari suami itu nomor 1 buat kita sekarang. Kalau jawabannya terserah, berarti bebas. Kalau terserah lihat mukanya. Jadi gini, perempuan dan laki-laki sama ya, baik sama istri. Kita kadang-kadang gini, kalau sebel sama suami kita jawabnya apa? Terserah, bener? Udah bilang ya, nggak mau. Gini, terserah deh. Nah, tapi muka kita jutek. Nah, jadi lihatlah muka suami. Pas bilang, terserah boleh, tapi maksudnya, tapi terserahnya agak-agak jutek nih. Oh, ya enggak, aku nggak jadi. Ternyata mukanya jadi seneng. Ah, berarti terserahnya nggak boleh tuh. Iya betul nih. Jadi, Saya sih kalau nggak sama suami, pokoknya hatinya nggak tenang aja. Takutnya iya, tapi hatinya enggak. nah, iya kalau Ana sih lebih memilih di mana ada suami, di situ ada anak. Nah, betul. Jadi, Ini sama. memang ridho suami ya. Kalau dalam kita sebagai istri ini yang perlu diingat, kalau Ana sih selalu menjunjung tinggi bahwa perempuan itu tempatnya di rumah. Ya, bahkan sholatnya perempuan paling bagus di dalam kamarnya. Ini sebenarnya ya. Nah, perempuan itu kalau dapat ridho dari suami, bahkan kita nggak pakai sholat sunnah, nggak pakai puasa sunnah, nggak pakai belajar, nggak pakai segala macam lah ya. Hanya yang wajib-wajib saja, ridho suami terhadap kita boleh masuk ke surga. Pakai pintu mana aja, pakai pintu puasa. Padahal kita nggak puasa sunnah. Pakai pintu ini, pakai pintu itu. Ya, jadi ridho suami itu tinggi sekali ya dalam Islam.
Bahkan kan Rasulullah pernah bilang, kalau seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia yang lain, maka aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, segitu hak tingginya. Bukan orang tua ya, seorang istri sujud kepada suaminya. Jadi mendingan kita, ya kan ini ada hadisnya sahih. Nah, kita dengar itu, maka berarti kita harus tahu bahwa kita ini hak suami itu tinggi sekali pada kita. Jadi kalau suami tidak ridho atas kita, tapi kita pengen belajar ini itu, ya cari keridoannya dulu. Kitanya benar dulu, nanti baru. Ya, makanya kalau perempuan sih misalkan, suaminya udah jelas di rumah nih, dari maghrib kan ada, dan berapa dia pulang kita ada. Tapi saya mau ini ke masjid, tinggal bilang sama suami, aku jam sekian saya ke masjid boleh nggak? Dia pasti bilang, kalau dia nggak ada di rumah dia bakal jawab, ya terserah deh, terserahnya itu oke. Tapi kalau bilang malam-malam, Mas, aku ke masjid ya itikaf buat cari pahala. Pokoknya kita banyak dalil lagi kan. Dia bilangnya terserahnya. Ya udah serah. Nah, terserahnya udah gak enak tuh. Nah, itu hati ya. Jangan Betul, Dik, macam-macam. betul banget tadi. Ya, jangan ya. Kalau Ana tidak menyarankan. Pokoknya suami di mana, kalau malam ya, kalau ada suami di rumah lah. Itu surga kita. Baik. Hati. Iya, Jangan bikin dalil sendiri ya. Betul. Perempuan mah di rumah-rumah aja ya. Nanti ada tuh banyak, kalau mau kisah-kisah dari sahabat banyak itu. Cari aja sendirilah kalau nggak para winter kan. Alhamdulillah. Tapi kalau Ana sih orangnya ikut suami aja. Kan aktif Sama. masjid. Nah, makanya kalau Ana aktif masjid siang. Ngejar. Nanti insya Allah mudah-mudahan, apalagi kalau yang masjidnya masih kosong-kosong, kita ada di masjid. Nanti tuh ada orang masjid nih. Gitu ya. Ada anak-anak, mau diajarin nggak? Alif bata kayak apa kayak gitu. Atau ngedongeng. Kalau anak, karena andalan anak memang anak tuh lumayan hafal banyak kisah Rasulullah, kisah nabi-nabi ya, kisah aja gitu. Itu membawa anak-anak. Jadi anak-anak diam ya di sini, aku ceritain. Ngedongeng, emang jago ngedongeng. Kalau ini jago ngedongeng judulnya. Nah, akhirnya mereka senang. Jadi dulu juga modal di mana-mana waktu itu. Nah, membuat masjid jadi ramai. Walaupun nanti ramai anaknya berisik gitu ya, nggak apa-apa. Asal jangan di waktu sholat. Gitu. Jadi buat yang masjidnya kosong sekarang, ayo isi masjidnya. Sayang, nanti bikin tanya DKM-nya, boleh nggak saya gini-gini nih? Saya nanti ikutan. Ya boleh. Nah, DKM-nya bapak-bapak semua Uni. Iya, di sini juga lagi DKM pula kan. mungkin Uni udah terkenal. Kalau Iya, Uni udah DKM kan terkenal. bapak-bapak ya standar ya. Nah, di sini juga. Cuman mereka nggak pernah ngusir kok. Percayalah, mereka nggak pernah ngusir. Jadi nanti coba tanya istri-istrinya yang para DKM itu. Boleh nggak? Nanti boleh nggak tanya sama suaminya gitu. Boleh tuh biasanya. Mereka asal kita nggak bikin keributan nggak apa-apa. Uni kita ada offline nggak sih Uni? Uni di mana sih rumahnya? Tangerang Selatan. Ana tiap hari, tiap pagi ada di Masjid Ana. Ana bikin tadarus Ramadan di sini. Di masjid Wah, kita di Depok. Di Depok banyak loh. Iya, Sahabat-sahabat banyak loh yang ngadain acara di sana. iya, saya selama ini masih online terus sih. Iya, sebaik-baiknya belajar itu sebenarnya adalah talaki ya. Talaki Ya, itu laki betul. ketemu antara guru sama muridnya. Ya, kalau bagaimanapun yang namanya online, memang bertemu juga kita mungkin di sini. Tapi yang namanya tidak ada yang akan mengalahkan, kalau kata disebut talaki itu berjumpa, itu adalah ada kenapanya. Karena anak bisa lihat langsung nih mulutnya begini nih gitu ya. Terus juga tentu yang pakai niqab juga nggak akan malu-malu ya. Kalau kita udah ketemu sama guru itu, coba lihat gitu. Itu memang dibuka niqabnya. Kenapa? Ya, orang di depannya perempuan kan? Ya niqab tidak dibuka, kalau depannya non muslim janganlah. Tapi kalau misalnya masih sesama muslim kan boleh. Nah, itu untuk apa? Untuk belajar, karena tujuannya untuk belajar. Nah, jadi memang kalau sebaik-baiknya itu paling bagus cari guru di dekat rumah. Bahkan kadang-kadang guru kita kadang-kadang adik kita atau siapa. Nggak apa-apa kalau mereka lebih jago, ya kita akui saja. Iya, Ya, iya. Baik, dengan Ustazah.
Tapi memang kita agak suka susah hati ya. Aduh, adik saya yang lebih pinter. Betul itu. Rasanya iya. gimana gitu ya, tertusuk-tusuk gimana gitu. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi cuman ya itu justru mengalahkan setan ya di dalam hati kita itu, aduh ya Allah, yang paling sulit itu adalah kesombongan. That's why kenapa cuman satu dosa itu aja, iblis kan cuman sombong doang kan, masuk ke Iya dalam tuh. sudah langsung dicemplungin ke sana hanya karena sombong, karena merasa lebih tinggi. Hanya karena itu. Jadi kita jangan ya jauh-jauh, dan itu Masya Allah. Karena berapa kali, setiap kali ada perasaan langsung astagfirullahaladzim. Gitu ya. Suka sok-sok gitu. Rasanya kita jadi sok. Saya kan lebih hebat. Gitu ya. Saya kan lebih tua. Saya lebih lama hidup. Sekolah saya kan di sini. Saya profesinya ini. Saya lebih berduit. Saya lebih. Nah ini nih hati-hati sekali. Karena memang cobaan kita lain-lain. Yang kaya cobaannya lain, yang miskin cobaannya lain. Yang sehat cobaannya lain, yang sakit cobaannya lain. Ya, itu aja. Kalau yang dihadapin orang sombong kayak gitu lagi gimana? Kalau ini ada dua pilihan. Kalau yang dihadapi orang sombong, pertama menyingkir. Kalau Ana milih ada dua hal, memang dua hal. Kalau tergantung sedang dalam hal apa. Jadi pilihannya adalah kalau dalam hal yang misalkan dia sombong di hal yang kita jelas-jelas sebenarnya, saya bisa lebih tahu daripada itu, misalkan ilmu ya. Mungkin paling gampang ini, aduh saya kan apa namanya, dulu tuh lulusan ini. Nah, kalau kita bisa bilang saya lulusan yang lain yang lebih tinggi, itu biasanya saya beritahu itu dengan muka biasa aja. Oh, saya lulusan ini, gitu. Jawabannya gitu. Bisa. Istilahnya kayak bales, in fact, Anda tidak lebih tinggi loh daripada orang lain. Itu pertama. Yang kedua, cuekin aja. Gak penting. Lebih sering yang itu sih yang kedua. Jadi, karena kalau lebih baik kita merasa rendah sih. Kalau Ana sih lebih memilih, ya udah nggak apa-apa deh, memang dia hebat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan juga kepadaku. Itu aja, terus aja doa. Kan doa orang terzalimi. Oke? Siapa tadi yang nanya? Teh Aam? Iya, merasa punya lebih ijazahnya gitu loh. Yang lain kan nggak punya ijazah. Kalau di sini kata Mbak Tadi ada ijazah. Ya. Jadi kalau Ana sih gitu. Kalau ada orang yang sombong-sombong, apalagi dengan apanya, yang benar-benar sombong yang nggak bisa tertolerir, biasanya ngasih latar belakang ya, buntut-buntutnya. Biasanya Ana sendiri juga ngasih latar belakang. Jadi biar biasanya maaf ya gitu. Kadang-kadang. Atau kalau lagi males ini, ada orang yang memang nggak pantas untuk kita ladeni soalnya. Kalau Ana sih begitu. Jadi kayaknya ya Allah buang-buang waktu. Ana lebih sering yang ke ini Buang energi. Iya, lebih ke buang waktu sih. Rasanya waktu Ana tuh sempit ya, maksudnya ya Allah banyak banget tanggung jawab yang harus Ana lakukan gitu ya. Aduh, Ana belum ini, belum itu. Mungkin karena itu ya. Jadi untuk meladeni orang-orang yang seperti itu kayak nggak berguna gitu. Jadi mendingan gini gini gini. Oh ya udah, oke, alhamdulillah, pergi. Udah selesai. Kan juga nggak ribet lagi ya, paling banter. Ih kok gitu ya, gitu. Nggak apa-apa sih gitu. Daripada ngomong sama orang sombong ya, sudah biarin aja. Di Ya lingkungan sih. Ana ini, Paling soalnya Ana lingkungannya Bintaro, jadi kalau mau ketemu orang sombong di sini banyak, Insya Allah banyak ya. Karena di Tangerang Selatannya di Bintaro, jadi alhamdulillah. Iya, Jadi lingkungannya mempengaruhi. lingkungan mempengaruhi. Ya, Makanya lingkungan. itu harus sangat hati-hati sekali. Gitu. Jadi Iya. justru juga buat Ana itu antara bagian ujian dan cobaan kan. Jadi nggak apa-apa. Sabar saja. Iya. Terus buat yang merasa memang, aduh saya emang nggak punya apa-apa. Ya bagus lah, alhamdulillah. Kan kita ya harus ingat-ingat, Rasulullah pernah pergi ke mana? Kan udah pernah ya, waktu Isra Mi'raj sudah pernah pergi melewati surga dan neraka. Terus bilang, oh banyak sekali perempuan di dalamnya. Terus juga orang miskin lebih banyak di surga daripada orang kaya. Tetapi ada yang Rasulullah nggak ngomong ini loh. Orang bodoh lebih banyak di surga daripada orang miskin. Itu salah.
nggak ada ya. Islam itu orang yang berpikir. Dalam Islam kita terus-menerus disuruh berpikir. Bahkan ayat pertama yang turun itu adalah Iqra. Disuruhnya mikir. Jadi kalau ngomongin Islam kita harus belajar sebisa kita. Tidak ada istilahnya kita menyerah. Karena memang itu yang disuruh. Ya, kita lihat kalau mau contoh dari sahabat, maka mereka semua belajar dari awal sampai akhir. Kita disuruh sama Allah adalah melakukan perintahnya semampu kita. Ya, kalau larangan wajib tinggal, langsung tinggal. Ya, kalau makanya tadi sombong, langsung tinggal, karena emang larangan kan. Tapi kalau perintah kita usahain sebisa mungkin. Termasuk perintahnya salah satu ini kan adalah membaca Al-Quran. Ya kita belajar sebisa mungkin. Walaupun kadang-kadang kita merasa, kok saya kayak tersesat ya. Ini ngomongin apa ya ustazahnya gitu kadang-kadang gitu ya. Tetapi Bismillah ya Allah tolong aku. Itu selalu. Setiap mau belajar bilang Bismillah ya Allah tolong aku. Buatlah yang itu ya. Kok jadi lupa apa? Rabbi zidni ilma bukan Rabbi zidni itu Rabbi zidni ilma ya kan ya Tuhanku tambahkan ilmuku. Jadi kalau kita baca doa kan kita harus ngerti artinya ya. Warzuqni fahma dan berikan rezeki bagiku untuk memahaminya. Itu artinya. Nah, jadi jangan lupa setiap kali kita mau belajar kita baca itu. Jadi bukan cuma sekedar pemanis mulut. Jadi kata-kata Rabbi zidni ilma itu dipahami di hati. Ya Allah berikan aku ilmu. Warzuqni fahma, berikan aku pemahaman. Biar paham nih ilmunya. Gitu. Ya, jadi itu penting sekali buat kita semua. Karena kita sering banget qadarullah memang mau makan ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh cuma mulut aja. Tapi kita nggak sebut benar-benar yang ada Allah. Kita Alhamdulillah itu nggak menghadirkan Allah. Nah itu hati-hati. Ya kita benar-benar belajar di Ramadan ini kalau bisa ini benar-benar ada Allah loh gitu. Kita melibatkan Allah tuh benar-benar Allah loh. Jadi nggak cuma di mulut aja. Ya. Udah banyak nih ininya, mohon maaf lahir batin. Oh, Masya Allah. Justru kan ada Gak apa-apa reminder. Uni, terima kasih diajak jelaskan Terima langsung kasih Uni. Ustazah sudah diingatkan. Sharing. Iya, bla-blanya lebih banyak nanti daripada yang ilmu ininya kan gawat. Sama aja itu juga ilmu Ustazah. Sama Uni. Oke, balik kita kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan. Sudah selesai nih Uni. Udah. Baik Uni, jazakillah khairan kasiran ya Uni sudah berbagi ilmu juga pada kita, berbagi waktu juga dengan kita, dan banyak sekali petuah yang sudah dilontarkan oleh Uni. Semoga kita semua bisa mengamalkan baik ilmu yang tadi sudah diterangkan oleh Uni, jadi bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik lagi, lebih tartil lagi. Dan semoga juga ibadah kita selama bulan Ramadan ini dilancarkan dan bahkan mungkin menambah ketaatan kita hingga ke bulan-bulan berikutnya. Amin. Amin. Baik, mari kita akhiri kelas kita bersama dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penolong khairan kasiran sahabat semua yang sudah hadir pada siang hari ini, semoga lancar puasanya, senantiasa diberikan nikmat sehat, sampai berjumpa lagi di lain waktu ya semuanya. Ya, terima kasih ya. Amin. Terima kasih Ninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakillah khairan. Umi Sylvi. Pekan depan bisa kan Uni? Insya Allah. Tanggal 1. Insya Allah. Tanggal 1 bisa. Ya insya Allah ya. Karena